Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gustina Delia, NPM 2113022064 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menceritakan sejarah kepanduan Indonesia. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinders Organisasi atau biasa disebut dengan NPO pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau bisa disebut dengan NIVP pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegaran 7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javan Pathfinders Organisasi atau biasa disebut dengan JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu, di antaranya Hizbul Wathan pada tahun 1918, Young Java Pathfinders pada tahun 1923, National Pathfinders, National Indonesia Pathfinders, Pandu Pemuda Sumatera, dan penyatu organisasi Pandu diawali dengan lahirnya Indonesia Pathfinders Organisasi pada tahun 1926 sebagai pelaburan dua organisasi kepanduan, National Pathfinders Organisasi dan Young Indonesia Pathfinders Organisasi. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinders. Oleh karena itu, Ki Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1928 muncul PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari Info, Siap, Natipich, PPS. Setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia, namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang bergabung di dalamnya. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dan gerakan kepramukaan di Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus dibenahi. Aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. Aziz Saleh, serta Asmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Buat hasil kerja panitia tersebut, yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada tanggal 30 Juli 1961, bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional, yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh.
ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah kepanduan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.